Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Tantri Mena Kalisti dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Kali ini kita akan membahas tugas diskusi 4 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Dasar. Ada 3 poin penting yang menjadi bahan diskusi. Yang pertama, integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah konkret dalam pemanfaatan TIK di kelas. Yang ketiga, dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan TIK di lingkungan pendidikan dasar. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memastikan integrasi TIK dilakukan secara terencana, relevan dengan kurikulum, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Langkah pertama adalah melakukan analisis kesiapan, baik dari sisi fasilitas sekolah, kemampuan guru, maupun karakteristik siswa. Saya menggunakan TIK bukan sekedar alat bantu visual, tetapi sebagai sarana interaktif untuk membangun pengalaman belajar yang bermakna. Misalnya, saya memanfaatkan video pembelajaran interaktif, aplikasi edukatif seperti Wayground dan Kahoot. Prinsip utama yang saya pegang adalah TIK sebagai media untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan berpikir kritis siswa, bukan sekedar hiburan atau formalitas digitalisasi pembelajaran. Beberapa langkah nyata yang telah saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, mendesain RPP berbasis TIK. Setiap rencana pembelajaran saya lengkapi dengan komponen pemanfaatan media digital, misalnya menggunakan PowerPoint untuk presentasi atau video dari YouTube. Yang kedua, membuat media pembelajaran digital sendiri. Saya menggunakan Canva untuk membuat LKPD dan poster interaktif agar siswa lebih tertarik dan memahami konsep pelajaran secara visual. Yang ketiga, mengadakan proyek kolaboratif berbasis TIK. Siswa saya ajak membuat video pendek tematik seperti proyek tentang lingkungan atau budaya lokal, di mana mereka belajar menggunakan kamera ponsel, menulis naskah, dan melakukan editing sederhana. Yang keempat, membiasakan siswa mencari dan mengolah informasi secara mandiri. Melalui kegiatan inquiry terbimbing, saya melatih siswa untuk mencari informasi dari sumber digital yang valid, kemudian mendiskusikannya di kelas untuk melatih literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, mengadakan asesmen berbasis digital. Saya menggunakan Google Form atau Wayground untuk penilaian formatif agar hasilnya cepat dianalisis, sekaligus meningkatkan semangat kompetisi yang sehat di antara siswa. Yang keenam, kolaborasi dengan rekan guru dan orang tua. Saya melakukan pelatihan sederhana antar guru untuk berbagi praktik baik pemanfaatan TIK, serta mengedukasi orang tua agar mendampingi anak menggunakan gawai secara bijak. Implementasi TIK membawa dampak positif yang signifikan, antara lain, yang pertama meningkatkan pemahaman konsep. Materi abstrak seperti sistem tata surya atau siklus air menjadi lebih mudah dipahami melalui animasi dan simulasi digital. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan ekspresi siswa. Siswa lebih bebas mengekspresikan ide dalam bentuk video, gambar digital, atau presentasi interaktif. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Penggunaan platform daring membuat siswa terbiasa bekerja sama dan berdiskusi secara terbuka. Yang keempat, mendorong literasi digital sejak dini. Siswa mulai mengenal cara mencari informasi yang valid dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Media digital yang menarik membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Beberapa tantangan nyata yang masih saya hadapi dalam mengimplementasikan TIK di lingkungan sekolah saya, antara lain yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai. Beberapa siswa juga belum memiliki gawai pribadi. Yang kedua, kemampuan digital guru dan siswa yang masih bervariasi. Masih diperlukan pelatihan berkelanjutan agar semua guru mampu menggunakan teknologi secara efektif. Sementara,
Siswa memerlukan pendampingan agar tidak hanya sekedar menonton, tetapi benar-benar belajar secara aktif. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan daring seperti pelatihan mandiri di platform Rumah Pendidikan, Pembatik, Canva for Education, Google Master Trainer, dan lain-lain. Yang kedua, mengoptimalkan TIK sederhana dengan menggunakan media offline seperti video atau aplikasi yang tidak memerlukan jaringan internet. Yang ketiga, kolaborasi lintas pihak dengan bekerja sama bersama kepala sekolah, komite, dan dinas pendidikan untuk mengadakan perangkat pendukung TIK. Yang terakhir, membangun budaya literasi digital di sekolah dengan mengintegrasikan etika penggunaan internet dan keamanan digital dalam kegiatan harian. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi diskusi kali ini adalah integrasi TIK dalam pembelajaran pendidikan dasar bukan sekedar penggunaan alat digital, tetapi transformasi pedagogis menuju pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Dengan komitmen guru, dukungan lingkungan sekolah, serta literasi digital yang baik, TIK dapat menjadi penggerak inovasi pendidikan, bahkan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur sekalipun. Demikian penyampaian tugas diskusi sesi 4 dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.